Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CBS TV di mana saja berada, alhamdulillah berjumpa lagi bersama kita dalam program Tanya Ustadz. Salah satu program yang insya Allah akan menambah wawasan kita, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi ayah bunda, bagi ananda semua keluarga besar CBS TV, yakni Ustadz Fahri Emil Habib LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang hati kita bisa menghadirkan narasumber yang subhanallah luar biasa. Insya Allah Ustadz Habib, pada hari ini kita akan bertanya kepada Ustadz satu topik yang setiap hari kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu tentang tarawih. Nah, yang pertama yang ingin kita tanya kepada Ustadz, bagaimana ini di Indonesia kita lihat, terutama saya di Indonesia, wallahualam, kalau di Timur Tengah Ustadz Habib yang pengalaman ke sana. Kalau di sini kita lihat ada yang tarawih 8 rakaat, ada tarawih 20 rakaat, ada bahkan sampai dengan witirnya 36 rakaat. Nah, ini barangkali mungkin Ustadz bisa jelaskan kepada kita seperti apa hukum pelaksanaan ibadah sholat tarawih ini. Fadhal Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama terkait tarawih, kita harus pahami dulu bahwasanya ini merupakan sholat sunat. Jadi khilafiyah atau perbedaan dalam masalah jumlah rakaat tarawih semestinya tidak menjadi bahan pertikaian. Jangan sampai gara-gara yang sunat kita lakukan yang haram. Kira-kira Ustaz. Udah mending dia datang sholat tarawih. Nah, ini yang tidak sholat tarawih tidak ditegur. Nah, ini yang bahaya. Kemudian kita juga harus pahami bahwasanya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah qiyam, sholat malam secara mutlak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman, karena penuh harap, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jumlah rakaatnya ya terserah. Kalau misalkan kita anggap amal ahli Madinah sebagai dalil, maka total jumlah rakaat tarawihnya saja 36 rakaat, dan inilah yang diambil oleh Imam Malik. Kalau misalkan kita ambil amal sahabat, atau bisa kita katakan ijma sahabat pada masa Umar bin Khattab, maka sholat tarawih 20 rakaat, dan itu juga dilakukan sekarang di Makkah dan Madinah. Kemudian kalau misalkan kita mau ambil zahir dari hadis Siti Aisyah yang menyatakan bahwasanya Nabi sholat tidak lebih dari 11 rakaat di dalam maupun luar Ramadan, terlepas bagaimana pemaknaan hadis tersebut, apakah cuma witir saja atau tarawih ditambah witir, ya berarti kita juga bisa melaksanakannya sebanyak 11 rakaat. Tidak jadi soal. Semuanya, bahkan kalaupun kita lakukan cuma 2 rakaat, Ustaz, kita sudah masuk qiyam Ramadan. Jadi sebenarnya gampang saja. Masya Allah. Pokoknya kita sholat. Nah, kan ini sudah jelas kita nih, sudah tenang di hati kita ayah bunda. Ternyata semua rangkaian ibadah tarawih mau dilakukan 8 rakaat, 20 rakaat, ataupun sampai 36 rakaat, semua ada dalilnya. Pertanyaan berikutnya untuk Ustaz Habib, kan ada yang melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat, 1 salam 2 rakaat, ada juga yang 4 rakaat 1 salam. Ini bagaimana kira-kira Ustaz? Bisa dijelaskan? Ini juga sebenarnya adalah mahal al-khilaf. Ada perbedaan ulama terkait sholat. Karena Nabi SAW memang bersabda sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2-2. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya sabda Nabi ini bertujuan untuk membatasi, harus 2-2. Sebagian lain menyatakan sebaiknya 2-2. Sebagian lain hanya menyatakan ya ini sebagai tambahan penjelasan saja, karena di hadis lain Nabi SAW sholatnya 4-4 justru berdasarkan zahir hadis dari Siti Aisyah tadi. Nabi sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Dan Siti Aisyah juga menyatakan dalam hal itu, jangan tanya panjang dan indahnya bacaan Nabi. Jadi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, mau kita sholat 4, mau kita sholat 2, tidak masalah. Pokoknya syarat dan rukun jangan sampai tinggal. Jangan sampai tinggal. Itu berarti memang tidak bisa juga kita saling menyalahkan saya. Justru kita indah dalam perbedaan jadinya. Ditambah lagi ini adalah ibadah sunnah. Kecuali yang mutlak, yang wajib, yang memang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, mungkin tidak bisa kita rubah-rubah. Betul, yang detail istilahnya yang spesifik, jangan diubah-ubah. Oke, baik. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, di mana saja berada, itu tadi program Tanya Ustadz tentang tarawih bersama Ustadz Fahri Emil Habib. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.